المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن معاذ ibni Anas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'an Mu'ad ibni Anas radhiyallahu anhu lan cinarita saking sahabat Mu'ad ibni Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah teman setuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Rasulullah iku qala dawu sapa Rasulullah rupane dawuh man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamati Allahu ahsanu min dawi syamsi fi buyuti dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihada. Maknane man utawi sapa wonge iku qira'a maca sapa man al-Qur'ana al-Qur'an wa 'amila lan lakoni sapa man bima kelawan perkara fihi kang tetep ing dalem Al-Qur'an. Albasa mongko ngenggoake atau memakaikan. Albasa mongko memakaikan sapa Allahu Gusti Allah walidayhi ing wong tuwa lorone man qara al-Qur'ana wa 'amila bima fihi. Tajan ing mahkota atau kuluk. Kalau bahasanya para masyayikh, para kiai itu kuluk. Tapi lek tak maknani kuluk sampai gak paham, maka saya maknani mahkota itu aja. Kapan? Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Dawuhu asanu min dawi syamsi fi buyuti dunya. Dawuhu utawi padangi mahkota atau sinare mahkota. Dawuhu utawi sinare mahkota iku ahsanu luweh bagus atau luweh mencorong min dawi syamsi tinimbang saking sinare srengenge fi buyuti dunya ing dalem pira-pira omah donya. Tak balik maneh dawuhu utawi sinare mahkota iku asal luweh mencorong atau luweh apik min dawi syamsi saking sinare srengenge fi buyuti dunya ing dalem pira-pira omah donya. Fama mongko utawi apa dhannukum utawi penyana sira kabeh. Fama mongko utawi apa dhannukum utawi penyana sira kabeh. Billadzi kelawan wong amila kang lakoni sapa alladzi bihadza kelawan ikilah man qara al-Qur'an wa amila bihi. Bihadza kelawan man qara al-Qur'an wa amila bihi. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud. Ya Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad ibni Anas
radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah itu bersabda. Bagaimana sabda Rasulullah? Barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, atau barang siapa yang menghafal Al-Quran, kemudian wa'amila bima fihi, kemudian dia mau mengamalkan ajaran Al-Quran atau isi kandungan Al-Quran, albasallahu walidayhi tajan, Allah akan memahkotai kedua orang tua dari santri yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, atau yang mempelajari Al-Quran dan mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran, memahkotai dengan sebuah mahkota yang cukup indah, yang sangat indah. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat besok. Sing sapa wong gelem maca Al-Qur'an, ngapalne Al-Qur'an dan mau mentadaburi Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, di samping itu mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, maka orang tua dari santri, dari orang yang mau membaca Al-Qur'an tersebut akan dimahkotai dengan sebuah mahkota yang cukup indah, cukup artistik, artistik ya, artistik, cukup indah ya. Kapan? Besok pada hari kiamat nanti. Kenapa kok indah? Sebab dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi. Sinarnya itu lebih mencorong, lebih indah dibandingkan dengan sinar matahari ketika ada di rumah-rumah kita. Coba bayangkan, sinar matahari yang saat ini kita nikmati dalam keseharian kita, itu antara bumi sama matahari jauhnya itu jutaan, bahkan miliunan kilometer. Sampai ke bumi itu cukup terang benderang, cukup panas menyinari bumi. Nah, seandainya matahari itu dipindah ke rumah, kira-kira omai kobong malah. Itu omai kok. Tetapi sinar dari taj, sinar dari mahkota yang diberikan Allah kepada orang tua kalian, bila mana kalian mau belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, bahkan mengamalkan Al-Quran, itu lebih dari sinar matahari yang diletakkan di rumah-rumah orang tua kalian. Keindahannya, ya kan, dan terangnya lebih terang dari sinar matahari dan lebih indah sinar. Jadi sinar matahari yang setiap hari kita nikmati ini, ya, yang katanya kalau siang hari panas orang jamak, ya, itu masih lebih indah sinar dan sinar mahkota yang diberikan kepada orang tua kalian besok pada hari kiamat nanti. Ketika kalian mau membaca Al-Quran, mau menghafalkan Al-Quran, sekaligus mau mengamalkan Al-Quran. Pertanyaannya adalah, apakah yang ingin kalian persembahkan kepada orang tua kalian? Itu. Apakah mahkota atau sebaliknya? Mbak Zibi, inginkah kalian mempersembahkan mahkota yang terbuat dari nur, dari cahaya, ya, besok pada hari kiamat nanti? Kalau kalian ingin mempersembahkan mahkota itu, sebagaimana yang sering kalian baca dalam
apa itu lagu-lagu malam Jumat itu ku ingin mempersembahkan mahkota itu gitu, maka wujudkanlah mahkota itu, persembahkan kepada orang tua kalian, persembahkan kepada orang tua kalian. Fama dzukum billahi a'la bihada. Apa pendapatmu tentang apa? Fama dzukum billahi a'la bihada. Apakah pendapatmu tentang orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an itu? Bapak dzukum, apa penyonongmu? Apakah pendapatmu dengan orang-orang yang mau mengamalkan Al-Qur'an? Ini pertanyaan pancingan. Jadi membaca Al-Quran tidak hanya sebatas membaca saja. Membaca Al-Quran perlu dibarengi dengan mengamalkan Al-Quran. Ini yang paling pokok. Wong belajar Al-Quran tidak cukup belajar tajwidnya saja, tidak cukup belajar makharijul hurufnya, tidak cukup belajar sifat-sifat hurufnya, tapi harus dibarengi dengan belajar mentadaburi dan mengamalkan Al-Qur'an. Warawa ad-Darimi, warawa lanus riwayatake sapa ad-Darimi Imam Darimi bi isnadi kelawan sanate ad-Darimi an Abdullah bin Mas'ud saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ani Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa kanjeng Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Iqra'u padha maca sapa sira kabeh Al-Qur'ana ing Qur'an. Fa inna Allah mongko temen sedune Allah Ta'ala iku la yu'adzibu ora bakal nyiksa sapa Allah qalban ing hati. Iku yu'adzibu la yu'adzibu ora bakal nyiksa sapa Allah qalban ing hati wa kang madai apa qalbu Al-Qur'an ing Qur'an. Wa kang madai apa qalbu Al-Qur'an ing Qur'an. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dabatullah. Wa inna hadzal Qur'ana lan temen setuhune ikilah Al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'ana lan temen setuhune ikilah Al-Qur'an iku ma'dabatullah. Iku ma'dabatullah jamuane Gusti Allah. Iku ma'dabatullah jamuane Gusti Allah. Faman mongko tawi sapa wong iku dakhala manjing utawa mlebu sapa man fihi ing dalem ma'dabatullah. Faman mongko tawi sapa wong iku dakhala manjing sapa man fihi ing dalem ma'dabatullah. Fahuwa mongko tawi man dakhala fihi iku aminun selamat. Fahuwa mongko tawi man dakhala fihi iku aminun wong kang selamat. Wa man lan utawi sapa wong iku ahabbu demen sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an falyubasyir becik bunga sapa man. Wa man tawi sapa wong iku ahabbu demen sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an falyubasyir maka becik bunga sapa man. Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Pernah suatu ketika Nabi itu dawuh ngeten, Iqra'ul Qur'an fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban
wa al-Qur'an. Awakmu kabeh padha maca Al-Qur'an, padha ngapalno Al-Qur'an. Awakmu kabeh padha ngapalno Al-Qur'an. Sebab Allah fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa Al-Qur'an. Karena Gusti Allah itu tidak akan pernah menyiksa hamba yang hatinya dipenuhi oleh Al-Qur'an. Allah tidak akan pernah menyiksa seorang hamba yang hatinya ada hafalan Al-Qur'an. Jadi yang disebutkan cuma qalbu, tapi maksudnya secara keseluruhan. Jadi itlaqul juz iradatul kull. Yang disebutkan adalah hanya sebagian anggota tubuh manusia, tapi yang dimaksudkan adalah secara keseluruhan. Allah tidak akan menyiksa hati. Ya maksudnya apa? Hanya hati saja. Ya keseluruhan yang dimaksudkan, keseluruhan dari anggota tubuh manusia. Allah tidak akan pernah menyiksa manusia yang di dalam hatinya ada hafalan Al-Qur'an. Kenapa? Wa inna hadzal Qur'an ma'dabatullah. Sebab Al-Qur'an itu adalah jamuan Allah atau hidangan Allah. Yang namanya hidangan, apalagi yang menghidangkan itu adalah Allah. Tentu di situ banyak sekali menu yang bisa kita nikmati dari hidangan itu. Menu yang bisa kita nikmati dari hidangan yang dihidangkan oleh Allah. Persoalannya adalah sebaik apapun menu yang dihidangkan oleh Allah, tetapi kalau yang menikmati menu itu tidak sehat, tentu penikmat menu yang tidak sehat itu tidak akan pernah merasakan nikmatnya menu yang dihidangkan oleh Allah. Sama halnya kalau kita diundang prasmanan makan, ya kan? makan di resepsi, berbagai macam menu. Ada sate ayam, sate kambing, sate sapi, ada ayam gulai, ada kambing gulai, ada kambing buntel, sate buntel, macam-macam makanan. Ada es krim, es podeng, es buah, es teler, es teh, berbagai macam. Tetapi kalau penikmatnya yang menikmati berbagai macam hidangan itu kok sakit, tentu orang yang sakit tidak akan pernah bisa menikmati makanan yang lezat-lezat itu. Kenapa? Karena badannya dalam kondisi sakit. Awake mriyang makan go enak koyo apa rasane pahit. Begitu juga hidangan Allah yang berupa Al-Qur'an ini dihidangkan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang Muslim, ya. Untuk menikmati hidangan itu, kalau orang-orang yang diperintahkan menikmati hidangan itu nggak sehat jiwanya, tentu dia tidak akan pernah bisa menikmati bagaimana enaknya dan lezatnya hidangan yang dihidangkan oleh Allah. Sebab Al-Qur'an selain membahas masalah teologi, keimanan, Al-Qur'an juga membahas masalah peribadatan. Selain peribadatan, Al-Qur'an juga membahas masalah sosial, hubungan sosial, ekonomi, politik, macam-macam yang cukup rasionalis dan ilmiah. Itu Al-Qur'an. Itu adalah hidangan Allah. Tinggal bagaimana kita menikmati hidangan Allah itu. Kalau kita sakit, jiwa kita sakit, tidak akan pernah bisa menikmati hidangan Allah. Jangankan kalau membaca Al-Quran, kalau jiwa kita sakit, malas membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran malas berarti jiwanya
Dia tidak bisa menikmati hidangan Al-Qur'an. Faman dakhala fi fa huwa aminun wa man ahabba al-Qur'an falyubashshir. Orang yang masuk yang bisa menikmati hidangan Allah berupa Al-Qur'an ini aminun, dia akan aman. Wa man ahabba al-Qur'an falyubashshir. Dan barang siapa yang cinta kepada Al-Qur'an maka dia akan merasakan suatu kebahagiaan. Jadi senang, wong sing seneng Al-Qur'an iki lek iso ya seneng. Bungah awake, aja lambene dilipat wae, wajahe dilipat-lipat. Wong apa jenenge penghafal Al-Qur'an ora tau iso guyu. Lambene dilipat-lipat. Ya sedekahe wong ra duwe duit ya guyu kuwi. Sedekahe santri iki ya guyu, paling enggak senyum. Senyum yang lebar. Jadi senyum itu penting. Jadi senyum itu adalah ibadah yang paling mudah, mewah, dan megah. Mudah, mewah, megah, sekaligus murah. Sedekah yang paling megah, mewah, murah. Senyum. Jadi sedekah santri ya senyum. Terus Wa'an Abdul Hamid Al-Khimani qala lagi narita saking Abdul Hamid Al-Khimani qala ngendika sapa Abdul Hamid Sa'altu Sufyan Ats-Tsauri Sa'altu nyuwun pirsa sapa ingsun sing nyuwun pirsa sapa Abdul Hamid Sufyan Ats-Tsauri anir rajuli saking wong lanang anir rajuli saking perkara wong lanang anir rajuli saking perkara wong lanang ya azu kang perang sapa rajul akabu ana toh luwih dedem ana toh luwih demenake ngono akabu ana toh luwih demenake sapa rajul ilaika maring sira akabu ana toh luwih demenake sapa rajul ilaika maring sira au yaqra'u utawa maca sapa rajul Al-Qur'an ing tak balen maneh ane rajul saking masalah wong lanang ya kang perang sapa rajul akhabu ana ta luwih demenake sapa rajul ilaika maring sira au yaqra'u utawa maca sapa rajul Al-Qur'an ing Qur'an. Pakola mengko jawab sapa Sufyan yaqra'u maca sapa rajul Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Li'anna nabiyya kana temen sedulur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Nabi. Piye dawuh kanjeng Nabi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum utawi sak bagus-bagus sira kabeh iku man wong ta'allama kang sinau sapa man al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa 'allamahu lan mulang sapa man ing Al-Qur'an wa 'allamahu lan mulang sapa man ing Al-Qur'an. Ada sebuah asar sahabat. Asar itu adalah peninggalan atau perilakunya para sahabat. Ini termasuk asar. Ketika sahabat Sufyan Ats-Tsauri ditanya oleh ya temannya ya, tentang persoalan seseorang. Pertanyaannya begini, sahabat Sufyan, kira-kira awakmu luwih seneng endi? Lek enek wong lanang sing perang ya merangi musuh-musuh agama Islam, utawa wong lanang sing seneng maca Al-Qur'an, wong lanang atau wong sing seneng maca Al-Qur'an utawa sing ngapale Al-Qur'an. Endi sing paling kok senengi antarane wong sing gelem perang karo wong sing seneng maca Al-Qur'an lan ngapalake Al-Qur'an? Ini pertanyaan. Mana yang lebih kamu sukai? Orang yang mau berperang
belajar membaca atau menghafalkan Al-Quran? Ini pertanyaan yang diajukan oleh seseorang kepada Sufyan Ats-Tsauri. Maka oleh Sufyan Ats-Tsauri dijawab, yang Al-Quran, saya lebih senang kepada orang yang mau membaca Al-Quran, kepada orang yang mau menghafalkan Al-Quran, bahkan lebih dari itu orang yang mau mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Jadi membaca itu tidak cukup hanya membaca saja, tetapi sampai qiraah bi'amalin, membaca atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alasannya apa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau membaca Al-Quran, mau menghafal Al-Quran, sekaligus mau mengamalkan Al-Quran, kemudian mau mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Alasannya cukup sederhana. Jadi kira-kira lene hadis seperti ini, asal sahabat seperti ini, sesuai dengan konteks sekarang. Awakmu milih wong lanang sing lungan nang Taiwan nang Hong Kong, duwite akeh, mobile apik. Nanti sing kok pilih karo santri sing rapate sugih, keluargane pas-pasan tapi alim, pinter, pokoknya hafal Quran, pinter-pinter ya hafal Al-Quran. Kira-kira si kok pilih sih? Ini pertanyaan nggak harus dijawab, jadi hampir sama nih. Jadi kalau Sufyan Ats-Tsauri ditanya oleh temannya, mana yang lebih kamu sukai, orang yang berperang di jalan Allah atau orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran? Maka jawabnya Sufyan Ats-Tsauri, saya lebih suka orang yang mau membaca sekaligus menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Pada era sekarang ketika saya kembangkan pertanyaan itu, apa luwih seneng di? Jadi duwe bojo wong ditonton, disenengi wong seneng wong lanang sing segaliyane wong lunga tok nang Arab Saudi, nang Taiwan, nang Hong Kong. Tapi rapate iso babakan masalah agama. Salate buruan wis ganti dibandingkan karo wong sing napa niku bocah pondokan ora patek sugih, anake wong biasa-biasa saja ning ngalim pinter, kitabe pinter, ya hafal Al-Quran. Kira-kira nek bawa milih lek kula milih sing sugih, apal apa sedene duwe mobil apik, mobilnya Fortuner atau Expander, duitnya kata, iya dah. Kalau terbagai, jadi pertanyaan itu sejak dulu sebenarnya sudah ada kasus-kasus yang hampir sama, ya. Serupa namun tidak sama itu ada. Orientasi dunia, orientasi akhirat itu beda-beda. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.